MC ini rela menjual sisa hidupnya hanya demi sedikit uang. Manga ini akan mengajarkan kita untuk menghargai waktu, karena setiap detik dari hidup kita sangatlah berharga bagi diri kita ataupun orang lain di sekitar kita. Jadi jangan di skip ya, tonton sampai habis biar paham alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang MC pengangguran yang bernama Kusunoki. Ia terlihat seperti sedang melamun, memikirkan nasibnya yang tidak punya uang sepeser pun. Si MC pun mulai mencari barang yang bisa ia jual. Semua barangnya sudah habis ia jual. Yang tersisa hanyalah setumpuk buku kesayangan miliknya yang dulu ia koleksi. Si MC pun membawa buku itu untuk dijual ke toko buku bekas. Di dalam toko, ia bertemu seorang bapak tua. Kita panggil saja si bapak. Si bapak pun menanyakan kenapa Kusunoki menjual semua buku miliknya. Lalu si MC beralasan bahwa ia sedang butuh uang. Tanpa Kusunoki sangka, si bapak menawarkan untuk menjual masa hidupnya saja, karena Kusunoki bisa mendapatkan uang yang cukup lumayan. Mendengar hal tersebut membuat Kusunoki kebingungan. Bagaimana bisa seorang bisa menjual masa hidupnya? Supaya jelas, si bapak pun memberitahu alamat tempat Kusunoki bisa menjual waktunya. Singkat cerita, Kusunoki pun tiba di tempat yang si bapak tunjukkan. Di dalam, ia disambut oleh seorang gadis berkacamata. Tiba-tiba, gadis itu menanyakan, "Waktumu, kesehatanmu, atau kehidupanmu?" Mendengarnya, si MC pun merasa kebingungan. Si gadis pun mengecek harga dari kehidupan si MC, dan ternyata harga dari kehidupan Kusunoki laku sebesar 300.000 yen atau sekitar 30 juta rupiah dalam 30 tahun masa hidupnya. Jelas, itu merupakan uang yang tak sebanding dengan waktu selama itu. Lalu si gadis menjelaskan kenapa harga masa hidupnya kecil. Itu karena Kusunoki tidak punya prestasi apapun dalam hidupnya, dan selama ini ia hanya menjadi pengangguran nolep di kamarnya. Terpaksa, Kusunoki pun menerimanya, dan kini sisa umurnya hanya tinggal 3 bulan saja. Lalu tanpa diduga, si gadis mendatangi rumahnya. BTW, gadis ini itu namanya Miyagi, yang akan menjadi pendamping si MC selama sisa hidupnya. Lanjut ke cerita. Miyagi pun terus mengawasi si MC dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Karena hidupnya tinggal 3 bulan lagi, ia pun membuat list hal apa saja yang akan ia lakukan dengan sisa hidupnya tersebut. Pada saat membuat list, Kusunoki memperhatikan wajahnya Miyagi, dan ia merasa wajah Miyagi lumayan cantik juga. Kemudian, si MC pergi ke kafe untuk menemui temannya. Kusunoki pun mengobrol dengan Miyagi. Anehnya, Miyagi melarang Kusunoki untuk mengobrol dengannya di tempat umum. Oh, rupanya Miyagi hanya bisa terlihat oleh Kusunoki saja, dan orang lain tidak bisa melihatnya. Sesaat kemudian, temannya si MC yang Soiye pun datang, lalu menanyakan apa Kusunoki masih menggambar. Lalu si MC bilang kalau ia sudah tidak menggambar sejak kuliah. Temannya pun malah tertawa dengan nada meledek. Sepanjang obrolan, Naruse atau temannya si MC terus meledeknya. Suasana pun semakin memanas. Sudah muak dengan bacotan si Naruse, Kusunoki pun membanting gelas ke lantai, kemudian meninggalkannya. Saat perjalanan pulang, si MC dan Miyagi pun mengobrol dengan begitu santai. Lalu Miyagi pun mulai curhat pada Kusunoki. Tapi siapa sangka, ternyata Miyagi juga telah menjual waktunya. Itu ia lakukan demi membayar hutang ibunya yang terlilit pinjol. Dan sebagai gantinya, Miyagi harus bekerja di tempat ia sekarang. Untuk mencairkan suasana, Miyagi pun meminta sebatang rokok pada Kusunoki, dan mereka pun merokok bersama. Di rumah, si MC membuat list kalau ia akan menemui teman sekolahnya yang bernama Himeno untuk mengungkapkan perasaannya selama 10 tahun yang ia pendam. Namun, Miyagi memberitahu kalau Himeno yang dulu ia kenal sekarang sudah menikah dan memiliki seorang anak. Kusunoki pun sedikit terkejut mendengarnya, namun ia tak masalah. Yang penting ia bisa bertemu dan mengobrol dengan Himeno. Keesokan harinya, Kusunoki pun pergi menemui Himeno bersama Miyagi. Setibanya di sana, tampak Himeno tidak ada di rumahnya, dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke festival saja sambil menunggu Himeno pulang.
Tapi tanpa diduga, Kusunoki pun bertemu dengan Himeno di tempat itu. Mereka pun berbincang sebentar, lalu mereka membuat janji untuk kencan 2 hari lagi. CMC pun melakukan persiapan dengan memotong rambut gondrongnya. Dan terlihat setelah dicukur, CMC terlihat lebih good looking. Melihat penampilan Kusunoki yang berubah, Miyagi pun memuji penampilan baru Kusunoki yang terlihat lebih rapi. Singkat cerita, waktu kencan pun tiba. Terlihat Kusunoki yang semangat menunggu Himeno datang. Tak lama kemudian, Himeno pun datang. Lalu mereka pun berjalan sepayung berdua, menikmati kencannya di bawah rintikan air hujan. Kusunoki dan Himeno pun singgah di sebuah kafe. Terlihat mereka mengobrol dengan begitu asik, sampai di mana Kusunoki bercerita kalau ia telah menjual masa hidupnya. Dan sekarang ada wanita yang tak terlihat yang selalu mengawasinya. Mendengarnya, Himeno sedikit bingung sebab cerita Kusunoki tidak masuk akal dan seperti ODGJ. Himeno pun langsung pergi meninggalkan Kusunoki sendirian. CMC tak masalah dengan hal tersebut. Yang penting, ia sudah bisa bertatap muka dengan Himeno. Lalu, tanpa diduga, Kusunoki malah membuang semua sisa uangnya karena ia merasa hidupnya sudah tidak berharga lagi. Sungguh mubazir. Melihat Miyagi yang tertidur di halte dengan baju yang basah, CMC pun langsung memangkunya, lalu membawanya pulang ke kontrakannya. Kemudian saat Kusunoki tidur, Miyagi terlihat mengusap rambut Kusunoki dengan lembut. Sontak, CMC pun sadar dan mengajak Miyagi untuk tidur bareng di sampingnya. Hari demi hari Kusunoki dan Miyagi pun jadi semakin dekat. Terlihat mereka makan bersama di taman seperti sepasang kekasih. Malamnya, Miyagi mengajak CMC pergi ke danau sambil melihat bintang. Kusunoki berterima kasih pada Miyagi karena selama ini sudah memperhatikannya dan selalu mensupportnya. Saat bangun, CMC menemukan catatan. Oh, rupanya Miyagi sedang libur 1 hari dan tugas pengawasnya hari ini akan digantikan oleh om-om gendut ini. Singkat waktu, Miyagi pun kembali menjadi pengawas Kusunoki. Kusunoki pun mengajak Miyagi untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata, Kusunoki mengajak Miyagi pergi ke tepi danau. Di sana, pemandangannya sangat indah. Terlihat langit dipenuhi taburan bintang. Juga banyak kunang-kunang yang berkilauan. Sesaat kemudian, Kusunoki menanyakan kenapa Miyagi berbohong padanya. Miyagi pun tak paham apa maksudnya. Ternyata si Om Gendut memberitahu CMC bahwa seharusnya harga kehidupan yang ia jual selama 30 tahun bukanlah 30.000 yen, tetapi 30 yen saja atau sekitar 3.000 perak. Rupa-rupanya 300.000 yen itu adalah nilai kehidupan Miyagi yang ia jual. Miyagi beralasan kalau ia menjual sisa hidupnya karena Kusunoki perhatian dengannya, mau mendengarkan cerita saat Miyagi susah, dan mau mengajak ngobrol Miyagi. Dulu Miyagi yang selalu merasa hidupnya hampa, sekarang jadi lebih berwarna sejak ada Kusunoki. Mendengarnya, CMC bilang kalau memang itu membuat Miyagi senang, ia akan terus melakukannya sampai ia mati. Lalu, tanpa diduga, Miyagi mengatakan kalau ia sebenarnya menyukai Kusunoki. Kusunoki pun terkejut mendengar pernyataan tersebut. Lalu, Miyagi bilang kalau Kusunoki marah padanya, Kusunoki boleh lakukan apa saja pada dirinya. Sontak, Kusunoki pun langsung memeluk Miyagi dengan mesra, dan tampak Miyagi sedikit terkejut. Kemudian, saking senangnya, Miyagi sampai menangis di pelukan Kusunoki. Sisa hidup CMC pun menjadi lebih berwarna dengan mengajak Miyagi kencan ke tempat umum. Dan ya, seperti kita tahu kalau Miyagi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Alhasil, tak sedikit warga yang mengira Kusunoki gila karena berbicara sendiri, dan tak sedikit pula yang menganggap tingkah Kusunoki itu lucu. Namun, Kusunoki tak menghiraukannya. Yang penting, ia bisa menikmati sisa hidupnya bahagia bersama Miyagi. Saat naik kereta, Miyagi melihat pasangan yang begitu mesra. Lalu, tanpa aba-aba, CMC langsung mencium Miyagi dengan begitu lembut. Sungguh membuat iri para penonton. Miyagi pun tak bisa menahan air matanya.
Mengingat sisa waktu CMC tinggal 1 bulan lagi dan ia memohon agar Kusunoki selalu bersamanya. Keesokan harinya, CMC menjual sisa 30 hari masa hidupnya untuk melunasi sisa hutang Miyagi. Walaupun dia tahu itu tidak akan cukup. Setelah dijual, sisa hidup Kusunoki tinggal 3 hari lagi. Di sisa harinya tersebut, Miyagi sudah tak lagi menjadi pengawasnya, dan Kusunoki berharap Miyagi bisa hidup bahagia tanpa dirinya. Sesaat kemudian, Kusunoki pergi ke taman. Ia berpikir kalau selama ini Miyagi tidaklah nyata dan hanya sebatas khayalannya saja karena sudah frustasi dalam hidup. Warga pun menghampirinya dan menanyakan sosok Miyagi yang selama ini sering mengobrol dengan si MC. Warga mengira kalau Kusunoki dan Miyagi sedang bertengkar. Seketika, si MC pun menangis mengingat kenangannya bersama Miyagi. Tapi tanpa diduga, Miyagi muncul di hadapan Kusunoki dan warga pun sekarang bisa melihat Miyagi benar-benar nyata. Oh, ternyata Miyagi pun sudah menjual semua masa hidupnya agar ia bisa bersama Kusunoki sampai akhir hidupnya. Dan sekarang sisa waktunya sama dengan Kusunoki, yaitu tinggal sisa 3 hari lagi. Kusunoki pun terlihat senang mengetahuinya dan langsung memeluk Miyagi. Dan akhirnya mereka pun bisa menikmati sisa hidupnya bersama-sama sampai ajal menjemput mereka. Bagaimana ending yang cukup menarik, bukan? Jujur ya, menurut Mimin ini salah satu manga romance yang sangat bagus yang pernah Mimin baca, karena dari segi cerita agak berbeda dari manga romance lainnya. Rating My Animalist untuk manga ini yaitu 8,7. Menurut Mimin cocok diberi nilai 9,5. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Mungkin segitu dulu guys pembahasan manga kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.